Lepaskan niat. Jangan meremehkan niat kita nih. Kita ngaji jangan lupa niat, jangan ngeremehin niat. Allah bin niyah. Kita punya guru di Hadramut dari dulu ngajarin niat. Kita naik kitab misalkan dari Safinatul Najah, naik ke Muqaddimatul Hadramiyah, dibahas lagi tuh niat. Naik lagi ke Abi Syuja, dibahas lagi tuh niat. Naik lagi Fathul Gharib, bahas lagi niat. Aneh pernah gerutu, Ustaz syekhnya bahas niat mulu gitu, dia paham kali ini, sampai dia mendarah daging nih niat. Syekhnya Masya Allah, Allah Ta'ala mungkin orang-orang saleh diberikan kasyaf. Dia bilang, jangan sembarang ente sama niat. Ente sholat enggak ada niat, sah gak sholat ente? Enggak. Ente zakat enggak niat, sah gak sholat ente? Zakat ente? Enggak. Ente haji yang puluhan juta, ente tunggu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ketika di sana enggak niat, sah gak haji ente? Rukun haji itu niat ihram. Enggak niat, hati-hati. Niat itu penting. Ente ngaji ke sini niatnya apa? Karena sotomi Bogor. Terlalu murah ente jual niat itu gara-gara sotomi Bogor. Ente niat kayak begitu, terlalu murah niat ente. Balasannya besar kok. Balasannya hadir di majelis ilmu besar. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah kalau ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang majelis ilmu. Audio Jungle. Sekalian, yang mana Al-Faqir membuka kitab Mukasyyafatul Qulub, karangan daripada imam tasawuf kita, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salis fi sabri wal marad. Bab yang ketiga menjelaskan tentang perkara sabar dan penyakit. Nah, ini kita hidup di dunia harus banyak-banyak sabar. Kata Nabi SAW, ad-dunya darul mihan. Dunia tempatnya ujian. Dunia tempatnya ujian. Kita selama di dunia harus tahu bab sabar agar kita bisa mengontrol hati kita, agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, agar kita ketika diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala tidak tergolong orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar di sini Masya Allah dalam kitab Mukasyyafatul Qulub dijelaskan ganjaran orang yang berperilaku sabar. Apalagi sabar ketika mendapat ujian. Makanya dikatakan di dalam kitab ini, man arada an yanjuwa min azabillah wa yanala thawabahu wa rahmatahu wa yudkhila jannatahu falayyin nafsahu anis syahawati dunya wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha. Kata Al-Imam Al-Ghazali, siapa orang yang menginginkan keselamatan min azabillah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak pengen dihindari, dijaga dari azabnya Allah? Siapa? Kita semua pengen dihindari dari azabnya Allah. Nah, dikasih tahu resepnya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Enggak sampai di situ saja kita terhindar dari azab Allah, wa yanala thawbahu, kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai dapat pahala saja, wa yudkhiluhul jannatahu, dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pengen. Hidup di dunia cuma sesaat, kata Nabi, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini cuma sesaat, Pak, numpang lewat doang. Jangan kita kotorin hati kita dengan sesuatu yang enggak baik. Jangan kotorin perilaku kita dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya. Biarin aja orang mau begitu, urusan dia. Yang penting kita dan Allah Subhanahu wa taala, kita dan Rasulullah. Apabila kita nanti wajah kita di hadapan Rasulullah, kita bisa menjawab sesuatu yang ditanya oleh Rasulullah, bisa dibanggain oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan. Kalau pujian orang mah nggak ada artinya. Pujian orang, orang senang, nggak ada artinya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala redha sama kita.
Ya, dengan cara seperti ini nih salah satu sesuatu yang bisa menarik ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahnya kita di tempat yang mulia ini salah satu yang mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Orang yang beriman sama Allah kemudian dia istiqamah. Dalam tafsir dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia sakaratul maut turun malaikat memberitahu kepada dia, "Ala takhafu wa la tahzanu." Jangan sedih, jangan takut ente. Lagi sakaratul maut nih, ini yang kita harapkan. Turun malaikat bilang jangan takut ente, jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih tahu kabar gembira kata Allah, hai malaikat, kepada orang-orang yang istiqamah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang Allah taala janjikan. Ya, orang sakaratul maut lagi takut-takutnya nih. Gimana nih amal ibadah kita diterima gak? Roh kita dibawa kemana nih? Selama di alam dunia gimana nih? Dipertontonkan tempat kita kembali nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nih tempat ente kembali. Makanya kalau orang meninggal, ketika dia orang saleh, walaupun rasa sakitnya sebagian hadis itu dahsyat, dalam sebagian hadis diriwayatkan sakitnya itu dahsyat ketika sakaratul maut. Luar biasa. Nggak bisa digambarin deh. Tapi sebagian orang soleh dipertontonkan tempatnya yang nanti bakal dia tempatkan. Nah, dikatakan oleh para ulama ketika dia melihat tempatnya yang dia bakal tempatin, rasa sakit itu hilang karena saking melihat tempatnya, keindahan yang dia nggak pernah lihat oleh mata dia sendiri. Mudah-mudahan kita digolongkan orang seperti itu ya. Kayak kita lagi ketusuk duri ngelihat janda cakep, berasa kayak itu. Tusuk duri gue depannya janda cakep banget, bohai lagi kan main. Pak, bini samping kita juga nggak ingat bini. Kita lihat bini nggak ingat kita. Ada yang cakep, apalagi yang dipertontonkan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi main di taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan sebab kita main taman surga di dunia, nanti kelak dikumpulkan di akhirat di surganya juga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Imam Ghazali, siapa orang yang diinginkan diselamatkan dari azab Allah, wa yanala thawabahu wa jannatu wa rahmatahu, dan mendapatkan pahala dan rahmatnya Allah, wa yudkhila jannatahu, dan dimasukkan surga kepada Allah, dimasukkan surga kepadanya setelah mendapatkan rahmat. Kenapa rahmat duluan sebelum surga? Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kita masuk surga bukan dengan amal ibadah kita. Jadi jangan bangga kalau kita ini sering ngaji, sering ibadah, jangan sombong. Kita ibadah taufik, hidayah, inayah dari Allah. Kalau Allah enggak getarkan hati kita, enggak mudahkan langkah kaki kita, enggak hadirkan di masjid. Ini Allah yang punya kepengen kita hadir di ini masjid untuk ngaji. Makanya semua orang nanti akan masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Bukan dengan amal ibadah kita. Kalau ngandelin amal ibadah kita belum tentu diterima, Pak. Kita sholat aja banyak kurangnya, bener gak? Tadi aja aneh niat hampir sholat isya. Saking capek. Biasanya aneh kalau imam gak pernah sholat maghrib. Kalau di Masjid Nur Aji Marta selalu isya. Kenapa? Aneh maghrib biasanya sholat jamaahnya sama istri di rumah, karena capek. Biasanya isya. Nah keingetannya isya. Untung ada yang ngingetin isya saat. Maghrib. Maghrib. Astagfirullahaladzim. Saking kebiasaannya. Makanya dalam madhab Syafi'i sunnah tuh mentalafuz. Mentalafuz. Kalau main takbir aja isya, nah ayo lu ngapain lo? Sunnah talafuz biar kita ingat apa nih kita sholat. Makanya dalam madhab Syafi'i sunnah melafazkan niat. Jangan meremehkan niat kita nih. Kita ngaji jangan lupa niat, jangan ngeremehin niat. Allah bin niyah. Kita punya guru di Hadramut dari dulu ngajarin niat. Kita naik kitab misalkan dari Fasafinatun Najah, naik ke Muqaddimatul Hadramiyah, dibahas lagi tuh niat. Naik lagi ke Abi Syuja, dibahas lagi tuh niat. Naik lagi Fathul Gharib, bahas lagi niat.
Ane pernah gerutu, Ustaz syekhnya bahas niat mulu gitu, dia paham kali ini, sampai dia mendarah daging nih niat. Syekhnya Masya Allah, Allah Ta'ala mungkin orang-orang saleh diberikan kasyaf. Dia bilang, jangan sembarang ente sama niat. Ente sholat enggak ada niat, sah gak sholat ente? Enggak. Ente zakat enggak niat, sah gak sholat ente? Zakat ente? Enggak. Ente haji yang puluhan juta, ente tunggu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ketika di sana enggak niat, sah gak haji ente? Nabi melihat anak-anak yatim, kemudian Nabi bertanya, wahai sahabatku, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah anak yatim. Kemudian Nabi memanggil, kemudian Nabi pun memberikan beberapa dirham dan pakaian untuk mereka. Bahkan ketika Nabi akan Rukun haji itu niat ihram. Enggak niat, hati-hati. Niat itu penting. Ente ngaji ke sini niatnya apa? Karena sotomi Bogor. Terlalu murah ente jual niat itu gara-gara sotomi Bogor. Ente niat kayak begitu, terlalu murah niat ente. Balasannya besar kok. Balasannya hadir di majlis ilmu besar. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kalau ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang majlis ilmu, niscaya mereka manusia berebut. Kita kan kebalik, maulid doang yang penuh, benar kagak? Ada sembakonya. Lisanul hal afdhan min lisanil magal. Bahasa dia, bahasa bentuk dia, bahasa tubuh dia lebih fasih dibandingkan bahasa lisan dia. Ya, kita introspeksi diri kita nih. Kalau maulid kita semangat, ngaji nggak semangat, tanya. Kita niatnya sembako apa karena Allah? Udah dijelas sama ulama, lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa kita punya tubuh lebih jelas, lebih wadih daripada bahasa kita punya lisan. Lisan kita bisa ngeles, Pak, bahasa Betawi ini silat Betawi. Ngomong begini padahal mah kagak. Tapi bahasa tubuh kita itu gambaran yang sejati-jatinya. Makanya kita jangan sampai begitu. Kalau kita begini, lempengin lagi niat, lagi melengser lagi, lempengin niat lagi. Kalau kita lagi belok, makanya sebelum kita niat jalan ke masjid, niat nawaitu kama nawaina aslafuna salihun. Ya Allah, ane niat pergi nih ke Al-Afiyah meskipun capek sebagaimana niat guru-guru ane terdahulu niat. Pasang niat begitu. Jangan sampai kita lepaskan tuh nawaitu kama nawaina aslafuna salihun. Jangan pernah kita lepaskan. Hadir di kebaikan di tempat manapun, jangan lupa pasang niat itu. Ya Allah, aku niat sebagaimana niatnya orang saleh terdahulu. Orang soleh niatnya nggak satu, Pak, banyak. Dia niat ngaji silaturahmi, dia niat ngaji kewajiban menuntut ilmu, dia niat ngaji i'tikaf di masjid, banyak. Sebagaimana niatnya orang soleh, kita mendapatkan sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Nah, kalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falayyinhu nafsahu anisyahawati dunya, maka lembutkan diri kita daripada syahwat-syahwat dunia. Dunia boleh kita cari, tapi jangan kita taruh di hati. Dunia kita cari, nafkah wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kita di dunia. Ada orang ngaji tasawuf, kagak ngaji fikih, keblinger. Kata Ustaz, lupain dunia. Dia kagak ngaji, dia kagak kerja, di jikiran aja, subhanallah. Bininya belum makan, di subhanallah. Bininya belum makan siang, Allahu Akbar. Akhirnya malamnya innalillahi bininya. Nggak begitu konsepnya. Ya. Kita belajar tasawuf mesti digandengkan dengan kitab fikih syariat. Allah Ta'ala yang bilang wala tansa nasibaka minan, keluar kita dari rumah kerja, cari nafkah, dagang, apapun itu yang penting halal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taghurrannakumul hayatad dunia. Jangan dunia itu menipu kita. 24 jam habis kita buat dunia, nipu namanya. Apa yang ente sisihkan buat Allah dan Rasulnya? 24 jam. Kita kalau dihitung sholat aja nih, Pak, sholat johor 5 menit kali 5 25
Paling lama 30. 30 deh, taruh deh. Lempengin kalau Betawi mah. Lempengin 30 menit kita buat Allah, selebihnya bola, handphone. Berapa menit kita megang handphone? Adil gak kita sama Allah? Adil. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kita punya pahala. Kita sholat pakai siwak, lebih besar pahalanya. Kita sholat pakai rida, lebih besar pahalanya. Kita sholat pakai gamis, lebih besar pahalanya. Kita sholat berjamaah. Paling penting, akidah selamat, iman Islam kita selamat dengan aliran yang bermacam-macam. Thariqah kita selamat sesuai dengan thariqah guru-guru kita. Zaman sekarang ternyata itu maknanya dapat. Doanya cuma gitu dong, Allahumma a'tikal afiyah. Kalau kirim dikit waktu itu doa didoain mantap beliau tuh. Sama Habib Abdullah bin Syahab, doain jadi orang kaya, istrinya dapat orang kaya. Ya benar kan? Itu Habib Abdullah bin Syahab tuh. Pinter beliau orangnya. Kalau adik nggak pinter. Masya Allah deh. Beliau sering bantu Habib Abdullah bin Syahab, sering khidmat. Kita punya guru, dia bikin tukang bersihin kamar mandinya Habib Abdullah bin Syahab, nyapuin rumahnya. Kita punya murid nih ngaji sama kita, bersihin kamar mandi. Mau ngaji gak besok? Enggak, tanya Ustaz Hidayat nih yang ngaji kita dulu apa? Bersihin kamar mandi guru kita, bawain sendalnya. Tanya guru-guru kita nih yang pernah belajar di pesantren. Makanya biar ilmu kita dikit nih, ilmu ada dikit tapi berkah. Guru Reto, anak sekarang baru sentil lapor bapaknya, laporin polisi Ustaz. Paham dah. Ada di sahabat selam, sahabat selam gak hafal hadis, makan cabai, duduk setengah badan, gak hafal hadis. Dulu kita gede banget sama guru, pas udah jadi Ustaz, itu hadis saya gak pernah lupa semua itu. Baru merasa, ya Allah, coba aja guru bisa betin terus pakai selam. Kita nggak begitu. Kalau anak sekarang nggak kena nih, nggak kena. Ngaji aja punya pengajian malam Jumat. Anak muda. Jam 8 mulai. Jam 8 belum pada datang. Aneh ngelarin karpet. Aneh beli air, beli gorengan. Itu anak muda zaman sekarang itu kalau nggak tahu. Beda bapak-bapak mah enak. Kita ngajar bisa selesai ada gorengan. Pulang ditentengin, bener kagak? Ngajar anak muda tuh biar tahu rasanya berkorban. Kita yang bawa duit kok. Bukan gitu-gitu, enggak. Anak sekarang beda. Kita yang ngajar, kita yang beli gorengan, kita yang gelar karpet, bukan main. Baca maulid, Masya Allah. Anak muda tuh sama sekarang. Makanya pada kurang berkah. Kalau orang dulu mengaji, biar kata emang gurunya mau gorengan, kasih singkong nih guru lu. Anak zaman sekarang, kurang perhatian. Ilmu dikasih, makanannya dikasih. Pakai HP digulungin juga sama guru sama. Anda ingat satu hadis Rasulullah SAW, pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi mereka. Ya, Anda ingat, guru-guru anak pun melakukan itu. Ya, ketika ada tamu, dia ngeluarin, ya kita juga begitu. Ambil contoh dari guru-gurunya. Murid-muridnya datang, dia yang bawain teh manis, bener gak? Ya Amadi. Dia bawain kue, nontonin gurunya. Emang begitu, thariqah kita begitu. Ya, sama murid. Kalau ada kita kasih tetenya, gitu. Awal tuh. Emang titipan ilmu, gak ada yang mesti disombongin. Ilmu kalau ente Allah mau cabut bisa seketika. Jatuh dari motor ente. Pala ente kena got. Gagal otak, hilang ilmu. Gila udah pakai Ustaz Ali. Jangan pernah sombong. Semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat suka sama orang-orang yang sabar. Jadi ingat, minta sabarnya ketika kita kena musibah. Jangan lagi hantam ayam minta sabar. Jangan, belum bagus nih. Jangan minta sama. Nanti lagi ganteng, duit lagi lancar, rezeki lancar, anak pada sehat. Ya Allah, berikan anak kesabaran. Anak sakit, bini mau waktu.
pecat dari kantor. Oh, minta sabar sih. Minta keselamatan. Minta sabarnya kalau lagi datang ujian. Lagi datang ujian disakit ya Allah, berikan kesabaran. Nah, berikan keikhlasan. Wasabru ala tawjuh, sabar terbagi beberapa macam. Sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Wasabru ala maharimiha, sabar atas hal-hal yang diharamkan. Wasabru ala musibah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Ya, jadi kata Imam Ghazali, sabar ada 3: sabar taat, sabar menjauhkan maksiat yang haram-haramkan, sabar ketika datang tertimpa musibah. Faman sabara ala ta'atillah, a'tallahu ta'ala yawmal qiyamah 300 darajah fil jannah, kulla darajatin ma baina as-sama'i wal ardh. Masyaallah ya, barilah. Siapa orang yang sabar menjalankan hal-hal yang taat, hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan berikan nanti di surga 300 darajah, 300 derajat. Di surga orang yang sabar menjalankan perintah Allah, waktunya sholat, dia habis pulang kerja capek, hayya 'alas shalah, diburu-buru wudu ke masjid, sabar, dia capek, sabar, nggak sabar kita sholat, ngaji sabar, setengah jam dengerin ceramah lagi kadang-kadang, ya kan, jam setengah mata kepengen bul, sabar, apalagi gak digoreng-gorengan kan, apa yang gua hamil ya nggak ada, ngegas, ceramahnya garing lagi, ngantuk lagi, ya sabar, ya sabar. Kalau kita sabar dapat 300 derajat di surga. Ya. Mana tadi? Dan setiap 1 derajat bainas sama wal ardh, jaraknya itu seperti langit dan bumi. Dapat 300 derajat, 1 derajatnya seperti langit dan bumi. Nah, itu orang yang sabar ya. Terus mana tadi? Wa man sabara ala maharimillahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala yaumil qiyamah 600 darajah. Kullu darajatin mithlu ma baina as-sama'i as-sabi'ah wal ardhi as-sabi'ah. Siapa orang yang sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, dia mendapatkan 600 derajat di surga. Setiap 1 derajat jaraknya seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 1 derajat dia dapat 600 derajat meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Ayo maksiat apa saja yang bermaksiat yang diharamkan Allah kita tinggalin, dapat 600 derajat. Istimewa kata umat Nabi Muhammad. Istimewa. Makanya pernah dengar ceramah daripada Allah Subhanahu Muhammad Ali Al-Kaf. Beliau pernah mengatakan, beliau mengutip dalam satu tafsir, katanya malaikat itu terheran-heran apabila ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Dalam tafsir diceritakan malaikat itu terheran-heran apabila ada seorang umat Nabi Muhammad yang sampai masuk neraka. Heran, udah besar pahalanya, bonusnya banyak dari Allah, kok bisa masuk neraka? Dosa lu segunung, penuh di langit dan bumi, ente taubat dengan taubatan nasuha, diampuni sama Allah. Dalam satu hadis qudsi, lau balagta dzunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kata Allah dalam hadis qudzinya, lau balagta dzunubuka anana as-sama', seandainya kata dosamu memenuhi langit dan bumi, dosa kita memenuhi langit dan summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wa la ubali, aku maafkan dosamu, enggak aku pedulikan seberapa besarnya dosamu. Dahsyat ya umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dosa kita yang besar, kita benar-benar minta ampun sama Allah dengan taubatan nasuha, diampuni. Cuma karena istighfar kita mendit banget kan? Mendit, nanti istighfar berapa kali sehari? 3 kali habis sholat, kali 5, 15. Nabi Muhammad 80, ada riwayat 100 kali istighfar. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 80. Itu Nabi Muhammad Pak, yang udah dijamin masuk surga.
maksum, nggak ada dosanya. Bahkan kunci surga beliau yang pegang. Bahkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad diharamkan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Nabi? Umatnya aja segitu mulianya, bagaimana Nabi? Itu Nabi Muhammad 80, 100 kali istighfar dalam sehari. Kalau kita di bawah itu malu sama Nabi Muhammad. Kita 15 kali sholat, istighfar. Terus istighfar kadang-kadang juga lepas jalan, mau atas jalan. Orang nggak punya dosa semua tuh, jangan ikutin deh. Kita ulama kita banyak dosa, istighfar. Maka diajarin sama ulama kita, yang habis sholat langsung jalan nggak punya dosa dia mah. Sombong dia. Lagunya berat. Nang jidat hitam merasa soleh dah. Gesek-gesek kayak kalau jidat hitam bekam. Jadi orang soleh beres. Jangan kayak gitu ya, kebiasaan orang tua kita, guru-guru kita jangan hilang istighfar. Sadarin baca istighfar juga Pak. Ya, kita kan paham astagfirullah maknanya apa sih? Aku mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita baca, kita sudah biasa dengan istighfar, masukin dalam hati, jangan di lisan. Resepi, biar nampak di badan kita tuh cahaya istighfar, cahaya salat nampak. Si mau fi wujuhi min hadari sujud. Wirid-wirid yang kita baca hayatin, jangan ilmu. La ilaha illallah. Orang dulu berbaca la ilaha illallah nangis. Orang dulu baca la ilaha illallah nangis kuat. La ilaha illallah kalau dari pas dari segi tasawuf itu maknanya nggak ada yang bisa nyakitin kita, nggak ada yang bisa mengorotin kita, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain kita illallah kecuali dengan izin Allah. Kuatnya nih. Mau lu gimana kita mau pikirin illallah. Baca kita kadang-kadang nggak yakin, ngambang, nggak mendarah daging. Baca la ilaha illallah, bayangin nggak ada yang mampu menyembuhkan penyakit kita, nggak ada yang mampu membahayakan kita, nggak ada yang mampu apapun itu illallah kecuali Allah. Kita nggak ada apa-apanya, kita ini makhluk lemah. Tapi kalau kita bersandar dengan zat yang maha kuasa, kira-kira lemah nggak? Kuat. Kenapa? Yang kita sandarin Allah. Ada yang lebih hebat dari Allah? Ada yang lebih kuasa? Kalah semuanya makhluk. Itu yang kita. Kalau kita sudah lazim la ilaha illallah, kita sudah lazim istighfar, kurangnya apa? Penghayatan yang kita keluar. Hayati. Besok-besok kalau satu ini mimpin, hayatin, bacain, pahami. La ilaha illallah maknanya apa? Kok tidak mengasalin Allah? Tusuk. Enggak ada apapun yang paling hebat dari Allah. Kayak gimana pun makhluk, makanya dalam kitab Bahjatul Wasail dikatakan law ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu ayyuharrik hadzal alam dhahra la ajazu an zalik. Seandainya kata malaikat, jin, manusia semua dengan kuat makhluknya Allah Subhanahu wa taala kumpul untuk menghentikan dunia sesaat saja, la ajazu an zalik illa bi idznillah. Akan lemah mereka, enggak mampu mereka kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan segelintir orang? Lalu bagaimana dengan 10 orang, 100 orang? Ada apa-apanya dikata Allah, malaikat, jin, manusia semua kumpul buat menentukan suatu hal. Allah nggak tentukan, nggak izinkan, nggak jadi. Ini kita musim hujan, pengen kawinan, yang paling kacau ke atas. Ada yang begitu. Doa minta sama Allah, baca Latin nggak apa-apa, Yasin jangan kacau, lo lempar. Oh, udah tergantung. Mana itu? Kacau dilempar. Ya, baca Latin, doa. Undang ulama suruh doa yang lisannya itu lembut, hatinya bersih, doa dijawab. Jangan paling doa yang diajarin Nabi, doa yang diajarin para ulama, ini apa? Ini berarti. Terus selanjutnya, wa man sabara 'ala musibah a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah 700 darajah. Fi darajatil jannah kullu darajatin bainal 'arsy ila thara, masyaallah ya.
Dan siapa orang yang sabar ketika Allah Ta'ala berikan musibah, ujian. Ini mudah-mudahan saudara kita yang di Cianjur diberikan kesabaran. Yang meninggal dimaafin, semuanya diganti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman Islam mereka. Yang meninggal semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dia ada nih. Belum, ini agak. Oh, coba tahan ya. Siapa orang yang sabar ketika tertimpa musibah, Allah Ta'ala berikan 700 derajat di surga. Setiap satu derajat jaraknya antara bainal arsy, arsy Allah, arsy di atas langit yang ketujuh. Watara ini lapisan bumi yang tujuh yang paling bawah dasarnya. Nggak ada lain. Tara namanya. Kerak bumi. Jadi lapisan bumi ketujuh ada bawahnya lagi namanya tara. Lapisan lalu langit ketujuh ada atasnya lagi, ada arus. Nah, arus itu salah satu makhluk Allah yang tinggi. Nah, itu orang yang sabar ketika tertimpa musibah dapat 700 derajat. Seperti apa? Mautil ahibba, meninggal orang yang kita cintai. Bapak kita meninggal, sabar. Istri kita meninggal, sabar. Mudah-mudahan istri kita, bapak itu, semua orang tua kita panjang umur. Biasanya kalau ini kadang-kadang suka males ngajar tasawuf bab sabar. Kenapa? Mudah-mudahan Allah nggak ujian dengan kesabaran. Kadang-kadang diuji sama Allah. Kiai Daniel Hafiz yang pemimpin Zawiyah Al-Radha pernah menjelaskan, ada habis ngajar sabar Ustaz. Habis itu ditipu 2 miliar. Habis itu beliau ditipu 2 miliar katanya. Habis ngajar bersabar, mudah-mudahan enggak 2 ribu aja ditipu apa-apa.